Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sukses anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Entik di channel YouTube Santap Ilmu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 tentang usaha dan energi. Kita simak bersama ya. Kita bisa lihat nih pada gambar ya, pada ilustrasi yang Ibu berikan. Di situ ada seseorang sedang mendorong tembok. Apakah seseorang tersebut telah melakukan usaha? Kemudian kita bisa lihat lagi di gambar berikutnya nih. Seseorang anak mendorong meja. Meja tersebut hingga berpindah tempat. Apakah anak dalam ilustrasi tersebut merupakan contoh dari usaha? Contoh selanjutnya, kita lihat bersama. Apakah seorang yang menginjak telur pada gambar tersebut merupakan contoh usaha? Nah, ada lagi nih. Seorang anak yang menendang bola sehingga bola tersebut dapat berpindah tempat. Apakah anak yang menendang bola juga merupakan contoh dari usaha? Kita lihat, ada beberapa yang termasuk contoh usaha dan bukan merupakan contoh usaha. Nih, ternyata yang merupakan contoh usaha itu adalah anak yang mendorong meja sehingga meja tersebut dapat berpindah, dan anak menendang bola sehingga bola tersebut dapat berpindah posisi. Sedangkan yang bukan merupakan contoh usaha yaitu seseorang yang mendorong tembok dengan sekuat tenaga namun tembok tersebut tidak berpindah. Lalu seseorang yang menginjak telur hingga telur itu pecah namun telur tersebut tetap di tempat. Ini merupakan contoh bukan usaha. Lalu, apa sih usaha itu? Dengan contoh-contoh tadi ya, kita lihat, kita bisa dapat simpulkan bahwa apa itu usaha? Usaha adalah upaya untuk memindahkan suatu benda atau beban pada jarak tertentu. Lalu, syarat apa sih yang harus ada sehingga kita dapat dilakukan atau dapat dikatakan melakukan suatu usaha? Yang pertama, adanya gaya, tarikan atau dorongan. Kemudian adanya perpindahan. Jadi, benda yang kita lakukan atau benda yang kita berikan gaya itu harus mengalami perpindahan. Baru itu yang dinamakan usaha. Nah, usaha dalam IPA itu terjadi adanya suatu gaya terhadap suatu benda sehingga benda tersebut berpindah tempat dalam jarak tertentu. Rumusnya bagaimana? Usaha itu dilambangkan dengan huruf W. W sama dengan F dikali S, atau usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Kita ke contoh soal. Lihat ya pada gambarnya ya. Seorang anak mendorong sebuah meja dengan gaya 100 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 2 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh anak tersebut. Bisa dilihat nih anak-anak pada gambarnya. Anak yang mendorong meja sehingga meja tersebut berpindah sejauh 2 meter dari posisi semula. Diketahui F-nya adalah 100 Newton dan perpindahannya adalah 2 meter. Ditanyanya adalah usaha yang dilakukan oleh anak tersebut atau W. Kita lihat, aplikasikan rumus yang tadi ya.
W sama dengan F dikali S. F-nya adalah 100 Newton dan perpindahannya atau S-nya adalah 2 meter. Maka 100 dikali 2 adalah 200 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan oleh anak tersebut adalah 200 Joule. Ketika kita berbicara tentang usaha, maka ada kaitannya dengan daya. Apa sih daya itu? Daya atau laju energi adalah besar energi yang digunakan setiap detik. Untuk lebih jelasnya, kita lihat atau kita simak video berikut ya. Nih. Nah, bisa kalian perhatikan ya, di sini ada 4 orang anak, 3 menggunakan baju kuning, warna kuning, dan 1 berwarna pink. Dari video tersebut, baju bayi yang berwarna pink itu lebih cepat sampai di atas daripada bayi dengan baju berwarna kuning. Di sini dapat dikatakan bahwa daya bayi dengan baju warna pink lebih besar daripada bayi dengan baju warna kuning. Kok bisa? Nah, yang pink dia lebih cepat naik ke atas. Dapat dikatakan bahwa dayanya itu lebih besar daripada bayi yang menggunakan baju kuning yang waktunya lebih lambat untuk sampai ke atas. Mengapa bisa demikian? Kita simak selanjutnya nih. Nah, cepat pelanya suatu benda yang bergerak itu ada hubungannya dengan waktu. Semakin sedikit waktu dayanya, itu semakin besar. Jadi, semakin cepat kita mencapai sesuatu atau semakin cepat benda tersebut berpindah, maka dayanya semakin besar. Sedangkan, semakin besar waktu, itu dayanya semakin kecil. Jadi yang semakin lambat sampai ke tujuan itu dayanya semakin kecil. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa daya dengan waktu itu berbanding terbalik. Lalu apakah ada hubungannya dengan perhitungannya? Kita simak atau kita lihat selanjutnya nih. Di sini dapat dilihat bahwa rumus daya P sama dengan W per T. P itu adalah daya, satuannya watt. Kemudian W-nya adalah usaha, satuannya Joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Kita aplikasikan ke contoh soal. Seorang anak mendorong sebuah meja dengan usaha 100 Joule dalam waktu 2 detik. Jadi anak ini mendorong meja dengan usaha 100 Joule, waktunya hanya 2 detik sampai di tempat yang diinginkan. Ya, maksudnya posisi meja yang diinginkan. Hitunglah laju energi atau daya anak tersebut. Diketahui nih, W-nya atau usahanya adalah 100 Joule. Waktu yang diperlukannya adalah 2 detik. Ditanya daya, berapa dayanya? Kita lihat rumusnya. P sama dengan W per T. W-nya adalah 100 Joule, T-nya adalah 2 sekon. 100 dibagi 2 sama dengan 50 watt. Jadi, daya anak tersebut adalah 50 watt. Bisa dipahami ya? Lanjut ke materi berikutnya, adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Bentuk energi ada 3. Yang pertama energi kinetik, yang kedua adalah energi potensial, dan yang ketiga adalah energi mekanik. Sebenarnya bentuk-bentuk energi ini ada lebih dari 3 ya, ada energi nuklir, ada energi kimia. Namun pada materi IPA di kelas 8 ini kita fokus ke 3 bentuk energi ini saja, energi kinetik, potensial, dan energi mekanik. Kita lihat nih satu-satu. Yang pertama dulu nih, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Jadi karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar energi kinetiknya. Jadi ini kalau syaratnya ini benda tersebut harus bergerak ya.
contohnya nih, ketika sebuah mobil sedang melaju. Nah, ketika mobil bergerak ini, dia sedang mengalami, atau mobil tersebut sedang mengalami energi kinetik. Energi kinetik ini dapat dirumuskan dengan setengah M kali V kuadrat. M-nya di sini adalah massanya, kemudian V-nya adalah kecepatannya. Lalu hubungan usaha dengan energi kinetik bagaimana? Nah, usaha benda sama dengan, atau W sama dengan delta EK atau perubahan energi kinetik sama dengan setengah massa dikali delta V atau perubahan kecepatan dikuadratkan. Di sini bagaimana sih untuk mencari delta V-nya? Untuk mencari delta V ini adalah V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, atau kecepatan kedua dikuadratkan kemudian dikurangi kecepatan 1 dikuadratkan. Contoh soalnya nih. Sebuah sepeda yang masanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Di sini diketahui M-nya adalah 40 kg masanya ya. Kemudian kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Jawab nih, energi kinetik sama dengan setengah M kali V kuadrat. Setengah M-nya berapa? 40 kilo. Kemudian V-nya adalah 10 dikuadratkan. Maka dapat dihasilkan energi kinetiknya adalah 2000 Joule. Yang kedua adalah energi potensial. Kita bisa lihat nih. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan atau posisinya. Semakin jauh letaknya dari permukaan tanah atau semakin tinggi letaknya dari permukaan tanah, maka semakin besar energi potensialnya. Contohnya, nih pada saat mobil sedang berjalan menuju ke dataran tinggi, pada saat di atas itu maka terjadi posisi di mana energi potensial itu terjadi. Kemudian contoh lainnya nih bisa dilihat, buah apel yang jauh dari pohonnya. Itu juga merupakan contoh dari energi potensial pada saat buah berada di atas. Dari situ dapat dirumuskan bahwa energi potensial adalah M dikali G dikali H. M-nya itu adalah massa, G-nya itu gravitasi, dan H-nya itu adalah ketinggian dari benda tersebut. Lalu hubungan usaha dengan energi potensialnya, mohon maaf ya, di situ energi potensialnya adalah W sama dengan delta PE atau EP atau energi potensial sama dengan M kali G kali delta H. Delta H di sini adalah perubahan ketinggiannya. Kita aplikasikan ke soal nih. Buah kelapa bermassa 0,5 kg. Tergantung pada pohonnya yang berada pada ketinggian 2 meter dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar energi potensial yang dimiliki oleh buah kelapa tersebut. Kita lihat. Diketahui M sama dengan 0,5 kg. H-nya atau ketinggiannya adalah 2 meter. Kemudian gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan adalah energi potensial yang dimiliki oleh buah kelapa tersebut. Jawab, EP sama dengan M kali G kali H. Nah, M-nya di sini 0,5 kg. Gravitasinya adalah 10 dan ketinggiannya adalah 2 meter. Kita hitung ya, 0,5 kali 10 kali 2. Berapa hasilnya? Adalah 10 Joule. Bentuk energi selanjutnya adalah energi mekanik. Apa sih energi mekanik ini? Energi mekanik adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial.
Contohnya nih, pada saat mobil sedang berjalan di jalan yang datar, kemudian mobil tersebut naik ke dataran tinggi atau menaiki tanjakan. Nah, pada saat mobil berjalan di jalan yang lurus atau datar, di situ mobil sedang mengalami energi kinetik. Lalu pada saat mobil naik ke atas, berada di atas, itu posisi di mana mobil mengalami energi potensial. Dari pengertian tadi bahwa energi mekanik itu merupakan gabungan energi kinetik dengan energi potensial, sehingga dapat dirumuskan bahwa EM atau energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik, atau bisa dibalik ya, energi kinetik ditambah energi potensial, sama saja. Dengan energi mekanik itu EM, EP-nya energi potensial, dan EK-nya adalah energi kinetik. Kita aplikasikan ke contoh soalnya ya. Nah, suatu bola dengan massa 0,6 kg didorong dari permukaan meja yang tingginya 4 meter dari tanah. Jika kecepatan bola pada saat lepas dari bibir meja 20 meter per sekon, tentukan energi mekanik pada bola tersebut. Di sini sudah ditentukan ya, nilai gravitasinya adalah 10 meter per sekon persegi. Yuk kita bahas, coba kita lihat nih. Diketahui massanya adalah 0,6 kg. Kemudian ketinggian mejanya adalah 4 meter. Dan kecepatan bola pada saat dilepas adalah 20 meter per sekon. Ditanyakan berapa sih energi mekaniknya? Nah, kita masukkan rumus yang tadi. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Seperti yang sudah dibilang tadi ya, bisa dibalik ya. Kita masukkan nih, rumus dari energi kinetik itu adalah setengah massa dikali kecepatan kuadrat ditambah energi potensial dengan rumus massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Kita masukkan angkanya. Setengah dikali massanya itu 0,6. Kecepatannya adalah 20, lalu dikuadratkan. Ditambah 0,6 dikali 10 sebagai gravitasinya dan 4 ketinggiannya. Kita hitung ya. Kita lihat di sini 400 dari mana? 400 itu adalah 20 dikuadratkan. Jadi setengah dikali 0,6 dikali 400 ditambah 0,6 dikali 10 dikali 4. Kita hitung nih. 1/2 dikali 0,6 dikali 400 itu hasilnya adalah 120. Dan 0,6 dikali 10 dikali 4 hasilnya 24. Energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi 120 ditambah 24 hasilnya adalah 144 Joule. Nah, energi mekanik pada bola tersebut adalah 144 Joule. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi dapat dikatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari satu jenis energi ke jenis energi lainnya. Jadi perubahan energi ini bisa kita sebut sebagai konversi atau transformasi energi. Misalnya nih, kita ingin menggunakan sepeda motor. Pada saat menggunakan sepeda motor, berarti kita ini akan mengubah bentuk energi kimia dari bahan bakar minyak itu menjadi kalor pada mesin dan menjadi energi kinetik sehingga motor bisa bergerak. Contoh perubahan energi lainnya nih, kita bisa lihat ada perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi kinetik. Contohnya, batu baterai yang dipasangkan pada robot mainan supaya bisa bergerak. Nah, di situ ada energi kimia itu dari baterainya ya, serbuk yang ada dalam baterai kemudian menjadi energi listrik sehingga dapat menggerakkan robot mainan tersebut.
contoh lainnya ada perubahan energi potensial menjadi kinetik dan bunyi. Nah, ini contohnya buah yang jatuh dari pohonnya. Energi potensial itu pada saat buah ada di atas, kemudian buah itu jauh dengan kecepatan yang dapat dikatakan atau dapat kita sebut dengan energi kinetik karena ada kecepatan ya. Lalu kemudian menjadi energi bunyi. Biasanya pada saat buah jatuh dari atas itu, pada saat di bawah turun itu mengeluarkan bunyi gitu ya. Bunyi kedebuk kayak gitu. Nah, itu menghasilkan bunyi sehingga di sini bisa kita sebut bahwa perubahan energi pada saat buah jatuh dari pohon itu dia mengalami perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dan bunyi. Kemudian contoh perubahan energi lainnya juga ada energi listrik menjadi energi panas. Ini biasanya terdapat di dalam alat elektronik ya. Contohnya setrikaan dari listrik ke panas, kemudian juga kompor listrik, oven, bisa juga magicom ya. Itu merupakan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian contoh perubahan energi listrik menjadi kinetik. Kita lihat ada juga nih di peralatan elektronik seperti kipas angin. Selain itu juga mesin cuci, blender. Pada saat dinyalakan maka akan ada gerakan. Gerakan itu ada kecepatannya. Di kipas angin misalnya kita bisa menambah kecepatan tuh dari kecepatan 1 ke kecepatan 2 sehingga kita bisa semakin cepat, baling-balingnya berputar semakin cepat, angin yang dihasilkan menjadi semakin besar ya. Itu merupakan contoh dari energi listrik menjadi energi kinetik. Tentunya dicolokin dulu ya ke sumber listrik. Kalau tidak, dia tidak akan bergerak. Nah, kemudian contoh selanjutnya perubahan energi listrik menjadi cahaya. Contohnya lampu pijar, senter pada saat dinyalakan. Lampu pijar ketika kita nyalakan saklarnya, kemudian lampunya menyala dari listrik ke cahaya. Sama juga dengan senter ya. Kemudian contoh berikutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Televisi, klakson, kendaraan, bel listrik, dan sebagainya saat dinyalakan. Ketika bel listrik kita pencet, kemudian akan menghasilkan bunyi, sama dengan pada saat kita mengklakson kendaraan juga ya. Nah, ini semua merupakan contoh dari perubahan energi. Anak-anak, materi usaha dan energi sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube channel dari Santap Ilmu. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap